Sambada kepada Canda Pinggala, menceritakan apa yang dikeluhkan sang menandaka. Canda Pinggala nampak terjenuh, memejam matanya. Sambada menguik lembut. Uik, uik, Baginda, berpikirlah dengan tenang, sebab yang berkeinginan mulia selalu menggunakan pikirannya. Janganlah karena mengejar kemuliaan lupa kepada tipuan-tipuan yang dikira adalah ajaran kebaikan. Jangan seperti perilaku Katak Enggung yang bisanya hanya bersuara keras, namun hanya di sarangnya sendiri, hanya bisa menakuti teman-temannya sendiri. Sebab semua katak yang pandai bernyanyi keras hanya dapat memenuhi malam dengan suara semata. Mereka tak pernah tahu dunia luar, karena hanya mendengar suara Katak Enggung yang memang paling keras. Para katak telah jatuh ketakutan. Padahal Katak Enggung hanyalah sanggup bersuara keras dan tak memiliki kemampuan apapun kecuali memiliki badan besar. Juga Katak Enggung tidak pernah kemana-mana sehingga mengira dirinya binatang paling besar dan terkuat di dunia ini. Sombong karena tidak pernah melihat isi pergaulan dunia. Canda Pinggala menguap, membuka mulutnya lebar-lebar. Hatinya berdebar keras, merasa disindir oleh patihnya. Apa maksudmu membandingkan aku dengan Katak Enggung? Menggeram dia bertanya dengan corong mata mengancam. Oh, Baginda, sama sekali tidak demikian. Tidak berani hamba membandingkan Paduka dengan seekor Katak Enggung. Hamba hanya ingin menyampaikan cerita tentang Katak Enggung. Patih Sambada berdehem, menahan rasa jerih hatinya. Ceritakanlah, serkah Canda Pinggala. Dengan mata mulai beringas, menatap tajam ke arah Patih Sambada yang segera menundukkan kepala, menyembunyikan rasa jerihnya. Lalu mengibas-ibas ekornya dengan manja. Dahulu ada telaga yang semua tepiannya dipenuhi oleh sarang katak yang setiap malam kerja para katak ini adalah bernyanyi bersama-sama. Kek, kek, gung, 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 kek, 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 gung, kek, gung, kek, 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 gung. Demikian Baginda, nyanyian para katak itu. Sahut menyahut, tumpuk menumpuk, demikian riuhnya irama mereka. Lalu tiba-tiba senyap, seketika tanpa sebab, berganti dengan suara gemuruh kecimpung air. Itu tanda ada katak yang kena hukuman, disebabkan salah mengeluarkan suara Baginda. Sebab apa Baginda? Nyanyian katak memiliki aturan yang sangat ketat. Ada yang mengeluarkan 2 kali suara kek, ada yang 3 kali kek kek kek. Lalu Katak Enggung menyela sesekali dengan suara kung kung. Seenak hatinya kadang-kadang, hingga membuat semua katak harus pandai-pandai menghitung jumlah suara yang dikeluarkannya. Jika salah mengeluarkan suara, tak urung akan mendapatkan hukum kematian Baginda. Setiap pagi di telaga itu ada saja katak yang melayang mati di atas air telaga. Itu akibat dihukum oleh Katak Enggung, katak besar dengan gelembung di lehernya. Pemimpin para katak yang membuat peraturan kejam menghukum katak yang salah bernyanyi dengan hukuman semburan racun yang mematikan. Herannya, setiap malam selalu saja ada katak yang salah bernyanyi. Setiap malam pula pasti ada yang mati. Lama-lama para katak menjadi khawatir dan cemas bila akan mulai bernyanyi. Akibatnya makin banyak katak yang salah karena dicekam rasa khawatir. Nah, para katak makin banyak yang menerima hukuman kematian. Makin banyak katak yang mati melayang di permukaan air. Maka suatu ketika seekor katak yang baru saja berubah dari kecebong, yang suaranya masih cempreng, memberanikan diri mendekati Katak Enggung yang siang itu tengah beristirahat di goanya. 2
duduk mengangkang karena kekenyangan memakan jentik-jentik nyamuk. Bapak Agung, Bapak Agung, sapa Katak Cempreng dengan suara lembut. Tubuhnya sudah sempurna sebagai katak, namun kulitnya masih nampak berminyak dibaluti sisa kulit kecebongnya. Katak Enggung berdehem. Tatapannya sungguh sombong dan meremehkan. Ada apa, kau Katak Cempreng? Apakah kamu sudah tahu aturan bernyanyi? Beberapa hari lagi giliranmu loh akan ikut bernyanyi bersama. Ucapnya mirip teguran yang membuat merinding kulit Katak Cempreng. Iya Bapak Agung, hamba telah rajin belajar. Setiap malam mendengarkan bagaimana caranya bernyanyi. Bagus. Jangan sampai kamu mati muda. Katak Enggung menimpali dengan mengembung-embungkan lehernya, menjulurkan lidahnya, mendongakkan perutnya yang besar. Iya Bapak Agung. Apa tujuanmu menemuiku? Katak Enggung kembali mengembangkan lehernya, memperlihatkan betapa lebar lehernya, menatap Katak Cempreng dengan tatapan meremehkan. Hamba hanya mau bertanya, mengapa Bapak Agung ditakuti oleh semua katak di telaga ini? Mendengar pertanyaan Katak Cempreng, Katak Enggung tertawa lirih. King 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 king. Senyumnya mengembang sinis. Pertanyaan bodoh. Pertanyaan bodoh, dasar kecebong. Otakmu masih kecebong. Ya. Aku ditakuti karena aku terkuat dan terbesar dibandingkan semua katak yang ada di telaga ini. Bahkan aku yakin di seluruh jagat akulah binatang yang terbesar. Lihatlah, nyamuk, ikan-ikan, udang, semua penghuni telaga ini, semuanya tak ada yang memiliki tubuh sebesar dan sekuat aku. Benarkah? Katak Enggung tertawa sombong. Kung 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 kung. Benarlah. Kalau tidak mana mungkin aku ditakuti, jawabnya dengan suara mirip bentakan. Maafkan hamba, kemarin hamba mendengar burung-burung yang singgah berenang menceritakan binatang yang sungguh besar. Kata mereka, binatang itu bernama gajah. Karena penasaran, hamba mengintip ke tepian telaga, melompat di atas daun teratai. Ternyata binatang yang dibicarakan burung-burung itu memang tengah merumput di seberang pohon. Memang sungguh besar binatang itu. Sungguh hamba takjub, tidak menyangka ada binatang sebesar itu. Apa? Katak Enggung mendelikkan matanya. Lehernya kembang kempis. Kamu yakin ada binatang yang demikian besar? Lebih besar daripada aku? Dasar kecebong! Kamu belum melihat seperti apa kebesaran tubuhku. Iya Bapak Agung, hamba telah melihat memang ada binatang yang teramat besar. Seperti apa besarnya? Besar sekali Bapak Agung. Hah? Itu karena aku belum mengembangkan tubuhku. Katak Enggung mendengus, mengangkat kakinya, meleletkan lidahnya, bolak-balik melompat memperlihatkan perutnya. Menurutmu sebesar apa binatang itu? Besar sekali. Katak Enggung dengan sombong mengembangkan lehernya, menguncupkan mulutnya. Sebesar ini bukan? Tanyanya dengan mata mendelik bangga. Lebih besar, sahut Katak Cempreng dengan gemetar. Sebesar ini. Kembali Katak Enggung mengembangkan lehernya, kakinya ia rentangkan, perutnya membesar 2 kali lipat. Katak Cempreng menggelengkan kepalanya, mengatupkan matanya menahan rasa takut. Lebih besar lagi Bapak. Katak Enggung terkekeh. Kung, 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 kung. Kamu takut melihat kebesaran tubuhku? Ini belum seberapa. Dipompanya diri, mengembang dan mengembungkan seluruh tubuhnya. Sebesar ini,
Tanya Katak Enggung lagi dengan pongah. Matanya mendelik menahan beban gelembung lehernya. Masih lebih besar, Bapak. Katak Enggung dengan semangat mengembangkan dirinya. Lihatlah, lihatlah, tidak mungkin ada binatang yang lebih besar dari aku. Lalu tiba-tiba gelembung di lehernya meledak. Tidak tahan menahan udara yang terus mendesak lapisan tipis gelembung itu. Katak Enggung terjungkal dengan mata mendelik. Ia pun mati seketika dengan leher terpecah. Mendengar kematian Katak Enggung, para katak bersorak-sorai dan menertawai Katak Enggung yang telah mati karena bersikeras memperlihatkan kebesaran tubuhnya. Canda Pinggala mendengus keras. Kamu mengada-ada. Jelaslah Katak Enggung mati, mengira diri paling kuat dan besar. Mana pernah ada Katak Enggung melihat dunia selain sarangnya sendiri? Jangan mencoba-coba menyindirku bagaikan Katak Enggung. Apa kamu pikir aku tidak melihat isi dunia? Patih Sambada menguik jeri, mengangguk-anggukan kepalanya. Ai, Baginda, jangan berduka dahulu. Hamba yang setia ini hanya menyampaikan apa yang dikatakan oleh Sang Nandaka. Bersabarlah agar kelak Baginda tidak salah menilai kesetiaan hamba. Izinkan hamba menceritakan kambing yang bisa membuat macan ketakutan.